Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Ali Sufaat, NPM 20010700025, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Badarudin Purnama MPD. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama yakni pemikiran kalam Qadariyah dan Jabariyah, dan materi yang kedua pemikiran kalam Syiah. Kita menuju materi yang pertama, pemikiran kalam Qadariyah dan Jabariyah. A. Sejarah munculnya Qadariyah dan Jabariyah. 1. Asal-usul kemunculan Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qadara yang artinya kemampuan dan kekuatan. Adapun menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. 2. Asal-usul kemunculan Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa. Di dalam Al-Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Kalau dikatakan Allah mempunyai sifat Al-Jabbar, itu artinya Allah Maha Memaksa. Asy-Syarratsan menegaskan bahwa paham Al-Jabbar berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyadarkannya kepada Allah. B. Ajaran-ajaran Qadariyah dan Jabariyah. 1. Doktrin Qadariyah. Harun Nasution menjelaskan bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan baik atas kehendak dan kekuasaan sendiri, dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan daya. Salah seorang pemuka Qadariyah yang lain, An-Nazam, mengungkapkan bahwa manusia hidup mempunyai daya. Selagi hidup, manusia mempunyai daya, ia berkuasa atas segala perbuatannya. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa doktrin Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik perbuatan baik ataupun perbuatan jahat. 2. Doktrin Jabariyah. Menurut Asy-Syarratsani, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni ekstrim dan moderat. Di antara doktrin Jabariyah ekstrim adalah pendapatnya bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Misalnya, kalau seseorang mencuri, perbuatan mencuri bukanlah terjadi atas kehendaknya sendiri, tetapi timbul karena ada qada dan qadar Tuhan yang menghendaki demikian. Doktrin Ja'at secara umum sama dengan pikiran Al-Ghurafi, menjelaskannya sebagai berikut. A. Al-Quran itu adalah makhluk, oleh karena itu dia baru. Sesuatu yang baru itu tidak dapat disifatkan kepada Allah. B. Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, melihat, dan mendengar. C. Manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. C. Ciri-ciri pemikiran paham Qadariyah dan Jabariyah. 1. Ciri-ciri pemikiran paham Qadariyah. Paham Qadariyah memiliki ciri-ciri tertentu, yakni 1. Mereka meyakini bahwa mereka berkuasa atas segala perbuatannya. Manusia yang melakukannya, baik atas kehendaknya maupun kekuasaannya, dan manusia pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atau kemauan dan dayanya. 2. Paham takdir dalam pandangan Qadariyah bukan dalam pengertian takdir yang umum dipakai oleh bangsa Arab ketika itu, yaitu paham yang mengatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu. Dalam perbuatan-perbuatannya, manusia hanya bertindak menurut nasib yang telah ditentukan semenjak zaman azali terhadap dirinya. Dalam paham Qadariyah, takdir adalah ketentuan Allah yang diciptakannya
berlaku untuk alam semesta beserta seluruh isinya semenjak azali. 2. Ciri-ciri pemikiran faham Jabariyah. Jika Qadariyah memiliki paham bahwa yang mereka lakukan adalah atas kehendaknya, paham Jabariyah meyakini bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya, melainkan perbuatan yang dipaksakan atas dirinya atau dikenal dengan istilah predestination. D. Pengaruh ajaran Qadariyah dan Jabariyah bagi umat Islam. Paham Jabariyah dan Qadariyah, dua aliran yang kelihatannya sangat berlawanan. Jabariyah menghilangkan usaha manusia, sedangkan Qadariyah menghilangkan campur tangan Tuhan dalam urusan manusia. Akan tetapi, pada prinsipnya tidak seorang pun yang bisa mengamalkan 100% salah satu aliran tersebut. Sebab dalam sejarahnya, orang yang paling Jabariyah seperti sahabat Rasul yang konsen hidup di masjid pun mengeluh tentang kehidupan mereka. Begitu pula orang yang sangat percaya akan kemampuannya sendiri seperti Fir'aun juga harus bersikap pasrah ketika terdesak oleh keadaan pada saat itu, berupa ditenggelamkan dalam laut sehingga diminta pertolongan Tuhan. Materi yang kedua yakni pemikiran kalam Syiah. A. Pengertian Syiah. Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi, Syiah bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Demikian pula anak cucunya sepeninggalan beliau. Syiah dalam sejarahnya mengalami beberapa pergeseran seiring dengan bergulirnya waktu. Syiah mengalami perpecahan sebagaimana Sunni juga mengalami perpecahan mazhab. B. Sejarah munculnya Syiah. Mengenai kemunculan Syiah, dalam sejarahnya terdapat perbedaan di kalangan ahli. Menurut Abu Zahra, Syiah mulai muncul pasca masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Buat, Syiah baru benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi dua, yakni kelompok yang mendukung sikap Ali, yakni Syiah, dan kelompok yang mendak sikap Ali, yakni Khawarij. C. Pokok-pokok ajaran Syiah. Kaum Syiah memiliki 5 pokok pikiran utama yang harus dianut oleh para pengikutnya, diantaranya yaitu 1. At-Tauhid. Kaum Syiah juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, tempat bergantung semua makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan juga tidak serupa dengan makhluk yang ada di bumi ini. 2. Al-Adl. Kaum Syiah memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki sifat maha adil. Allah tidak pernah melakukan perbuatan zalim ataupun perbuatan buruk yang lainnya. Allah tidak melakukan sesuatu kecuali atas dasar kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. 3. An-Nubuwah. Kepercayaan kaum Syiah terhadap keberadaan Nabi juga tidak berbeda halnya dengan kaum muslimin yang lain. Menurut mereka, Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk membimbing umat manusia. Rasul-rasul itu memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang melakukan amal saleh dan memberikan kabar siksa ataupun ancaman bagi mereka-mereka yang durhaka dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Al-Imamah. Bagi kaum Syiah, imamah berarti kepemimpinan dalam urusan agama sekaligus dalam dunia. Ia merupakan pengganti Rasul dalam memelihara syariat, melaksanakan hudud atau had atau hukuman terhadap pelanggaran hukum Allah, dan mewujudkan kebaikan serta ketentraman manusia. 5. Al-Ma'ad. Secara harfiah, Al-Ma'ad yaitu tempat kembali, yang dimaksud di sini adalah akhirat. Kaum Syiah percaya bahwa sebenarnya bahwa hari akhir itu pasti ada. Menurut keyakinan mereka, manusia kelak akan dibangkitkan, jasadnya secara keseluruhannya akan dikembalikan ke asalnya, baik daging, tulang maupun ruhnya. Dan pada hari kiamat itu pula manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada saat itu juga Tuhan akan memberikan pahala bagi orang-orang yang beramal soleh dan menyiksa orang-orang yang telah berbuat kemaksiatan. D. Perkembangan Syiah. Semua sekte dalam Syiah sepakat bahwa imam yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali, lalu Husain bin Ali. Namun setelah itu muncul perselisihan mengenai siapa pengganti Imam Husain bin Ali. Dalam hal ini muncul dua pendapat. Pendapat kelompok pertama yaitu imam beralih kepada Ali bin Husain, putra Husain bin Ali. Sedangkan kelompok lainnya meyakini bahwa imam beralih kepada Muhammad bin Hanafiyah, putra Ali bin Abi Thalib dari istri bukan Fatimah. Akibatnya perbedaan antara dua kelompok ini, maka muncul beberapa sekte dalam Syiah. Para ahli umumnya membagi sekte Syiah dalam 4 golongan besar, yaitu Kaisaniyah, Zaidiyah, Imamiyah, dan kaum Gulat. 1. Al-Kaisiniyah. Kaisiniyah ialah nama sekte Syiah yang meyakini bahwa kepemimpinan setelah Ali bin Abi Thalib beralih ke anaknya Muhammad bin Hanafiyah. 2. Az-Zaidiyah. Zaidiyah adalah sekte atau kelompok dalam Syiah yang mempercayai kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin setelah kepemimpinan Husain bin Ali. Mereka tidak mengakui kepemimpinan Ali bin Husain Zainal Abidin. 3. Al-Imamiyah. Imamiyah adalah golongan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai imam pengganti dengan penunjukan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui keabsahan kepemimpinan Abu Bakar, Umar, maupun Utsman. Bagi mereka, persoalan imamah adalah salah satu persoalan pokok dalam agama maupun usuluddin. 4. Al-Ghaliyah. Istilah gulat berasal dari kata gala ya gulu yang artinya bertambah dan naik. Gala bi ad-din yang artinya memperkuat dan menjadi ekstrim sehingga melampaui batas. Syiah gulat adalah kelompok pendukung Ali yang memiliki sikap berlebih-lebihan atau ekstrim. Terima kasih sudah melihat video ini. Itulah beberapa materi mengenai pemikiran Qadariyah dan Jabariyah serta pemikiran Syiah. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.